Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dengan sukacita dan rasa syukur, penuh dengan kerendahan hati, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam ibadah minggu kedua setelah Epifanias, dengan tema minggu dalam Dia kita menjadi kaya. Untuk mempersiapkan hati kita dalam ibadah sore hari ini, marilah kita saat teduh kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 sampai 2. Dan nama anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, kali langit dan bumi. Amin. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau telah menyatakan diri dengan perantara firman-Mu bahwa kami telah berkenan kepadamu dengan mengampuni dosa-dosa kami. Nyatakanlah diri-Mu ke dalam hati kami agar kami mengenal Engkau dan mendengar suara anak-Mu. Dan kami menerima Roh-Mu yang kudus itu, karena anak-Mu yang kekasih, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita duduk kembali. Kembali kita puji Tuhan dari mata acara nomor 3. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kedua setelah Epifanias hari ini yang tertulis dalam Mazmur 40 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Kita membacanya secara bergantian. Di ayat terakhir nanti kita membacanya bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib
dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelian dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapusan dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jumlah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku, Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah Kau sembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaat yang benar. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Kembali kita puji Tuhan dari mata acara nomor 5, PKJ nomor 37 ayat 1 sampai 2. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang lalu, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang sengaja maupun tidak sengaja terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah-tengah keluarga kita yang telah menyinggung perasaan dan melukakan hati mereka. Terlebih tanpa sengaja kita telah mendukakan nama Tuhan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kita, marilah kita mengakui
dan menyesali akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita memasuki saat teduh. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang Maha Suci dan yang Maha Mulia itu, untuk menyembah sujud di hadapan-Mu, memohon keampunan atas segala dosa dan kejahatan kami, karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami, dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu, serta melanggar hukum-Mu. Kami tidak memuliakan nama-Mu dari segenap jiwa dan raga kami, dan saudara-saudara kami tidak kami kasihi seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu, wajarlah kami kena murka-Mu dan dihukum selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, agar kami senantiasa hidup di bawah naungan kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita puji Tuhan dari mata acara nomor 7, PKJ nomor 138 ayat 1 tambah 3. Setiamu Tuhanku, ya
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam kitab Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Demikian firman Tuhan, marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kembali kita puji Tuhan dari mata acara nomor 9, Kidung Jemaat 13 ayat 1 sampai 3. Marilah kita bersaksi mengikarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mempersiapkan hati kita mendengar kebenaran akan firman Tuhan, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat
57 ayat 1 sampai 2. Yesus lihat umatmu yang mendapat Kau berfirman, mengarahkan padamu hati dan seluruh insan, hingga kami yang di dunia kau dekatkan pada percaya Roh Kudus kami dalam kegelapan, biar oleh sabdamu akal budi tercerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan terkasih, firman Tuhan bagi kita pada minggu kita hari ini, minggu kedua setelah Epifanias. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal pertama, dimulai dari ayat yang keempat hingga ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal pertama ayat 4 hingga ayat 9. Kami akan bacakan untuk kita, demikian firman Tuhan. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai pada kesudahannya, sehingga kamu tidak percacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikian firman Tuhan. Selama hari Minggu untuk kita, jemaat Tuhan terkasih, sebelum kami memulai khotbah ini, pertama-tama kami mau minta izin dulu, mau minta restu dulu dari kita lewat satu pertanyaan. Katakanlah diwakili dari kakak abang yang di baris depan ini. Kamu mau kami menyampaikan firman Tuhan dengan cara apa? Gaya formalkah atau gaya kasual? Tahu dong bedanya? Kalau kamu menginginkan gaya formal, maka kami akan berupaya menjadi orang lain, menjadi pendeta kesayanganmu dengan bahasa yang diatur sedemikian rupa dan hampir tidak ada kontak mata. Tapi kalau saudara menginginkan kasual, berarti bayangkanlah kami sebagai sahabatmu yang mengajak kamu curhat tentang kehidupan ini sambil minum kopi kita di Starbucks atau makan bakso di bakso sumber sana. Pilih mana, gaya formalkah atau kasual? Casual ya? Angkat tangan kananmu kalau memang kamu butuh casual. Terima kasih, kami sangat mengapresiasi itu. Begini, sederhana saja. Firman Tuhan hari ini pada minggu kita ini kan bicara tentang dalam Dia kita menjadi kaya dalam segala hal. Secara umum ini menjadi satu bahasa yang klise karena sudah sering kita bahas, sudah sering kita dengar, sudah sering disampaikan para pelayan firman kepada kita. Bahkan dalam minggu ini sudah minggu ketiga di bulan Januari. Ya, kalau kalender gereja minggu kedua setelah Epifanias, epi mula-mula, fani wajah-wajah Tuhan.
Sudah 3 minggu kita memasuki tahun yang baru ini. Saya rasa kembang loyang di rumah udah habis ya. Iya, puji Tuhan. Setelah kita menikmati suasana tahun baru, biasanya yang sedikit itu kalau udah sedikit kue tahun baru disitulah paling nikmat kan begitu. Setelah habis itu maka besok saatnya kita melanjutkan hidup, saatnya kita mencari rezeki, mencari berkat dan mengejar dolar. Amin. Mata di. Jadi teringat kami tentang lagu sekolah minggu, katanya apa? Apa yang dicari orang? Uang. Iya, apa yang dicari orang siang malam pagi petang? Uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Saya percaya semua kita di sini adalah orang-orang Kristen yang memang sebelum kita memulai segala aktivitas kita, studi, perkuliahan, pekerjaan dan sebagainya macamnya, kita punya prinsip ora et labora, berdoa dan bekerja. Saya percaya sebagai orang Kristen kita memulai hari-hari kita dengan doa supaya semua yang kita rencanakan, semua yang kita targetkan, semua yang sudah kita susun di kepala, semua yang sudah kita cita-citakan kiranya berkenan akan kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Iya. Jemaat Tuhan terkasih, dalam suasana itu kita maka teringat kepada prinsip orang dunia ini. Tentang apa yang dikejar, bahkan cara hidupnya pun akan terjadi dan berjalan sedemikian rupa sehingga seolah-olah tampak rohani, padahal ternyata itu semua bukan tentang Tuhan. Dan ini yang kelihatan sebenarnya dalam perikop kita ini. Apa yang kita tahu tentang Korintus? Sebagai katakanlah orang yang rajin membaca firman Tuhan, kita mendapatkan gambaran tentang satu jemaat yang kaya ini. Ya, secara ekonomi kota Korintus semua sudah tahu, jangan ditanya, makmur luar biasa. Secara sosial, secara geografis, pertemuan antara berbagai budaya dan pemahaman. Secara pendidikan, filsafat, kota Korintus menjadi salah satu pionirnya. Tetapi secara spiritual itu yang menjadi persoalan di sini. Cuman kami mau ajak kita jemaat Tuhan untuk melihat bagaimana Paulus mendahului tegurannya kepada jemaat di Korintus lewat satu pujian kepada mereka. Makanya kalau kita senang membaca gaya berpikirnya Apostel Paulus tentang jemaat di Korintus, apa yang kita baca barusan yang menjadi perikop firman Tuhan pada hari ini yang dilambangkan dengan judul ucapan syukur sesungguhnya menjadi satu pendahuluan tentang cita-cita yang idealnya dicapai oleh sebuah jemaat Tuhan yang tidak punya kekurangan. Itu idealnya sebelum akhirnya Paulus masuk kepada realita yang ada di lapangan. Ada perpecahan karena berbagai karunia, ada perpecahan karena melihat orangnya, saya dekat kepada Tuhan karena saya dekat kepada Petrus, saya lebih dekat kepada Paulus dan yang lain sebagainya. Jadi bukan Tuhan yang dilihat melainkan siapa yang menyampaikannya kepada kita. Maka pada saat itu pun sebelum kita masuk lebih jauh, maka pertanyaan yang casual kepada kita, sebenarnya kita ingin khotbah yang macam mana gitu. Sebab dunia ini lebih suka mendengar firman Tuhan yang memang enak didengar, banyak lawak-lawaknya. Sayang kian layak enggak gereja tadi sore katanya. Kenapa? Karena memang pendeta khotbahnya banyak lawaknya dari A sampai Z diterangkan. Ketika ditanya kayak mana firman Tuhan, apa isinya, lupa. Kita pilih yang mana ini sekarang? Firman Tuhan yang memang benar-benar mengajak kita ke dalam perenungan menuju pertobatan sehingga berjumpa dengan kasih karunia Allah, atau sebatas firman Tuhan yang enak didengar? Nah, itu menjadi catatan pertama. Jemaat Tuhan, kalau kita masuk lebih dalam dan menyentuh kepada tema kita ini, sebagai satu jemaat yang dalam tanda kutip kaya, ternyata sangat disayangkan mereka miskin secara naluri, secara hati, secara perasaan, apalagi rohania. Ketika ternyata mereka hidup bukan untuk membangun bersama sebagai persekutuan jemaat Tuhan, tidak. Tetapi mereka hidup untuk menunjukkan, ini loh saya lebih baik dari yang lain, ini loh kami lebih hebat dari yang lain, ini loh kami lebih tampak rohani dibanding yang lain dengan segala macamnya. Kalau itu yang terjadi di sini, maka apa bedanya mereka dengan cara hidup orang Yahudi pada zaman Yesus? Itu catatan kedua. Kan pada zaman Tuhan Yesus orang-orang hidup dalam ketakutan nih. Ada hukum Taurat yang dikembangkan sebagai kira-kira seperti hukum kitab undang-undang hukum pidana. Kalau you tidak bisa melakukannya maka you dicoret dari sinagog. Kalau ini bisa melakukannya dengan sempurna maka dia merasa berhak di hadapan Tuhan.
seperti perumpamaan tentang doa orang Farisi dan pemungut cukai itu gitu. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, bicara tentang realita yang terjadi di tengah-tengah jemaat itu, kalau kita telisik sedikit di perikop kita ini, sebenarnya ada kata kuncinya. Bicara tentang kekayaan dalam segala hal, kita temukan dalam Dia, tapi bagaimana benang merahnya? Ini yang mau kami bagikan kepada kita sore hari ini. Sebenarnya ayat 4 sudah jadi jawaban untuk itu. Apa dikatakan di sana? Mari kita sama baca. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, sampai di situ. Iya, kata kuncinya syukur. Ampuni kami kalau mungkin kita tersinggung ketika kami mengatakan tingkat rasa syukur kalau kita membuat surveinya pada zaman sekarang itu sangat-sangat minim. Sangat-sangat minim. Kenapa? Karena jangankan di kota besar seperti Medan ini, seperti gereja kita ini, gereja di Tarutung sana, Bonapasogi tempat kami melayani pun, orang-orang sudah terbiasa untuk mandele dalam hal-hal kecil sekalipun. Dalam hal-hal kecil sekalipun. Saya teringat waktu masih SMA di gereja kita ini, SMA GKPI, ambil kursus bahasa Inggris di Setiabudi sana, naik angkot warna merah nomor 44, sepanjang naik sampai di tujuan, notnya sama semua, sol do mi, kata. Kenapa? Kalau penuh mobilnya mengeluh dia, sedikit yang naik mengeluh dia, kurang ongkosnya maki-makinya, tapi kalau lebih ongkosnya mengeluh juga dia. Jemaat Tuhan, apa yang terjadi dengan rasa syukur yang begitu minim di tengah-tengah kehidupan kita? Nah, untuk melihat lebih dalam ayat 4 ini, maka kita harus masuk kepada cara hidup Paulus. Paulus yang memang pada saat itu ketika dia seorang Saulus, dia punya mentalitas seperti yang kami jelaskan tadi. Dia orang Farisi, punya jabatan penting, punya kedudukan yang istimewa, punya izin tertulis untuk menggerebek orang Kristen. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia tahu kali nol semua yang kulakukan Tuhan. Enggak, kali ini aku mau serahkan diriku kepada Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati jemaat Tuhan, hati-hati kakak abang. Ketika hidupmu lancar-lancar saja, kadang-kadang di situ kita terjebak bahwa semua yang kulakukan ini memang karena kekuatanku. Mau sehalus apapun status Facebookmu, godaan iblis itu bisa masuk tanpa sadar di benak kita. Bahwa semua pencapaian yang kuraih selama ini karena hasil usahaku. Padahal tanpa kita sadari, fakta di mana kita bisa duduk seperti saat ini adalah anugerah Tuhan semata, betul? Ada kita yang sakit jantung di sini? Gak ada. Tapi bisa jadi ada di luar sana yang mau datang ke gereja tapi gak bisa. Karena berbagai keterbatasannya. Bisa saja ada sahabat kita, tetangga kita, jemaat kita di gereja kita ini yang mau datang ke gereja ini, tapi mungkin karena datang tondongnya, datang tamunya, datang familinya. Ingin dia berjumpa dengan Tuhan tapi ada masalahnya. Mungkin berduka dia, mungkin ditinggalkan orang tuanya, atau mungkin diputusi haletnya. Kebetulan sama-sama pula bergereja di bangku depan pula. Gak tahu kita. Maka apa yang membuat kita mampu untuk bersyukur kalau belajar dari sejarah Paulus adalah ketika kita menyadari siapa kita, siapa Tuhan. Ini yang penting. Karena kalau kita gagal menyadari siapa kita, siapa Tuhan, maka kita gagal menemukan karunia-Nya. Jemaat Tuhan, kami juga perlu ingatkan kepada kita. Sekalipun jemaat di Korintus ini punya berbagai kasih karunia, berbagai tanda karunia, bisa berbahasa lidah, karunia bisa bermimpi, bernubuat dan yang lain sebagainya. Mereka bisa mendapatkan tanda itu, tapi belum tentu mereka bisa mendapatkan esensi karunia-Nya. Sebab kesaksian yang terjadi di Korintus mengatakan kalau memang mereka punya karunia-karunia seperti itu, sedianya ditujukan untuk saling membantu, bukan memegahkan diri. Jangan-jangan mereka tak kenal siapa di sampingnya. Dan bagaimana dengan saudara pada momen ini? Adakah kamu kenal siapa di samping kiri kananmu? Udah disalam tadi belum? Salam dong. Katakan selamat hari Minggu dengan yang di samping. Takutnya gini, pulang gereja kita tak kenal satu sama lain, di jalan cuman tintin, sudah. Gitu loh. Ibadah-ibadah.
dokumentasi kita udah lengkap, mungkin dipoto lah tata ibadah ini, tapi habis itu nggak kenal lagi siapa. Jemaat Tuhan, benang merahnya begini, ketika kita mau bicara tentang kaya, kami kira kita sepakat ini bukan tentang kaya dalam material, tapi kaya dalam berbagai kasih karunia. Maka benang merahnya adalah lewat firman Tuhan ini, mari gali dulu kembali kehidupan kita, temukan pengalaman pribadimu bersama dengan Tuhan, terlebih di masa-masa sulit. Nonsens kalau tidak pernah kita mengalami masa sulit, betul? Ada yang diputusin pacar nggak tahun yang lewat? Oh mungkin kalau ditanya gitu nggak berani tunjuk tangannya. Ada yang mengalami kepahitan nggak di akhir tahun yang lewat? Bisa jadi. Ada yang mengalami kegagalan enggak di tahun yang lewat? Pasti ada. Tapi dalam kesemuanya itu, ketika kita mengatakan bahwa aku percaya kepada Tuhan dan kita bertemu secara pribadi dengan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit itu, maka rasa syukur akan timbul dalam diri kita. Jadi temukan dulu pengalaman pribadi bersama Tuhan. Setelah itu kita sadar siapa kita, siapa Dia. Kita sadar tentang keterlibatannya, maka muncul rasa syukur kita kepada Tuhan akan segala situasi. Kali berikutnya, kalau sudah muncul rasa syukur kita kepada Tuhan, that's when we know how to say enough. Kapan merasa cukup? Jemaat Tuhan begini, orang bilang di zaman sekarang orang mencari, seperti yang kami katakan tadi, mengejar dolar. Salah enggak sih bekerja? Enggak dong. Salah enggak sih mencari kekayaan? Enggak dong. Tapi mari kita lihat realita yang ada. Dalam skop besar, negara kita baru berduka nih di beberapa daerah, yaitu banjir. Kalau enggak salah waktu banjir itu ada juga di Medan ya? Ada ya? Ada yang kena kebanjiran enggak kita? Kos kita ada nggak yang kena? Yang saya pernah baca kemarin di Ayahanda sana, di Gatsu, Kampung Lalang semua kena tuh. Sebagian kita mungkin ada kampungnya di Pahaye sana, kita lihat dari video alam mengeluarkan barang buktinya tuh. Semua keserakahan manusia, tebang hutan segala macam. Tapi ntar dulu, kami sebagai hamba Tuhan mengangkat tentang itu bukan mau mengajak kita berpikir terlalu jauh, tapi ayo mari kita kembali dalam konteks kita. Sebab mau suka atau tidak, terima atau tidak, jujur atau tidak, rasa tidak pernah puas bisa menghinggapi diri kita kadang-kadang, sehingga apa yang kita peroleh tetap merasa kurang kita. Sampai-sampai ya dikatakan kita bisa menghalalkan segala cara. Dan ampuni lagi kami amang inang jemaat Tuhan terkasih, ketika berbicara tentang satu penyakit kita yang tidak pernah merasa cukup itu akan dibongkar dalam berbagai konteks dalam kehidupan kita. Yang saya ikuti kalau di Bonapasogi sana misalnya, ketika ada pesta orang menikah atau orang meninggal, ketika nasinya dioper nggak sampai sama dia, merepet dia. Tapi ketika udah sampai sama dia, sembunyikannya bawah meja. Belum dapat aku katanya. Maksudnya biar ada untuk anjingnya di rumah si Blacky. Betul ini dah. Kalau soal tumpaknya biarlah hanya dia dan Tuhan yang tahu ya. Hal-hal kecil begitu loh. Bahkan dalam masyarakat pun orang akan berlomba tampil di muka supaya mendapat pujian dari orang banyak karena dia pintar dan berwibawa tikimak katai. Terus tersinggung harga dirinya ketika mic-nya diambil dan diserahkan pada orang lain. Supaya dia nampak sangat di mata publik, mendapat pujian dari orang lain. Dalam dunia pekerjaan, siapa kita yang tidak pernah merasakan sedikit pun dunia pekerjaan yang sikut-sikutan, fitnah sana sini, bersaing sana sini. Tidak ada merasa cukup dalam kehidupannya, sikut-sikutan yang ada di tengah-tengah kehidupan ini. Dan jangan salah, kami juga kena di sini. Ketika bagi seorang hamba Tuhan pendeta bisa memberitakan firman Tuhan saja dirasa tidak cukup, harus ada dokumentasinya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, penyakit kami di situ. Bahwa ada rasa kebanggaan tersendiri ketika dia menyampaikan firman Tuhan seperti ini,
harus difoto dari sudut sana, ditaruh di sosial media. Pas lagi ibadah lo bayangkan, hanya demi mengharapkan mantap amang, mantap inang, sudah di GKPI pamen. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika kami sebelum pakai jubah ini, kami ada di situ loh. Tahu dong dosa-dosa kami sebagai pemusik. Belokkan perhatian jemaat bukan untuk Tuhan, tapi supaya terpesona kepada kami lewat permainan yang berbunga-bunga, apalagi seperti kakak baju merah cantik kan, mudah-mudahan dapat nomor WA-nya kan kakak gitu. Bener loh, dikasih masukan tak terima, dikasih usul tak terima, tapi di rumah dicoba. Sepele dengan latihan, tidak menganggap penting doa persiapan. Ketika firman Tuhan diberitakan, kita meninggalkan tempat. Iya ya. Ketika tidak merasa cukup gitu loh. Maksud kami Bapak Ibu jemaat Tuhan, ini yang perlu kita gali dulu. Sebelum kita bicara di dalam Dia kita menjadi kaya, pertanyaannya kapan kita merasa cukup? Kata kuncinya hanyalah ketika kita tinggal di dalam Dia. Kalau kita tidak tinggal di dalam Dia, maka semua yang kita lakukan dalam hidup ini masih terjebak di dalam penyakit itu. Apa yang bisa kurai, apa yang bisa kuambil dari sana. Bapak Ibu jemaat Tuhan, teringat tentang firman Tuhan ini, kami pernah baca, mungkin sebagian kita baca juga, ada 5 tingkatan kebutuhan manusia karangan Abraham Maslow kalau tidak salah. Abraham Maslow katanya begini, tingkat yang pertama adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar kita ada sandang, pangan, dan papan. Ada 3 ya? Enggak, 5. Sandang, pangan, papan, jaringan, dan casan. Kan itu zaman sekarang kan. Iya dong. Yang beruban siapa, yang Gen Z siapa kakak? Itu yang pertama. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Manusia butuh ini untuk rasa aman, makanya dia butuh anjing penjaga di rumah, punya tabungan, punya deposito, punya asuransi dan sebagainya. Itu kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan di atasnya yang ketiga, kebutuhan akan belonging, rasa dibutuhkan, rasa bagian dari sesuatu kelompok. Makanya orang akan berteman, mardongan, punya circle, punya ale-ale, persahutahun, punguan marga, anak remaja, pemuda mungkin udah punya pacar dan yang lain sebagainya. Ada rasa memiliki dan dimiliki. Kemudian ada yang keempat, firman Tuhan ini bicara tentang ini sekarang. Kebutuhan akan self-esteem. Self-esteem ini apa? Kebutuhan akan pengakuan dari orang lain. Kebutuhan akan pujian dari orang lain. Kebutuhan akan mendominasi orang lain. Maka ketika dia tadi bicara tentang kebutuhan dasar, kalau dia hanya makan untuk dirinya itu masih dasar. Tapi ketika dia makan yang bukan jambarnya, disitulah nomor 4 tadi. Dan sayangnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita masih di situ. Kebanyakan orang masih di nomor 4 ini. Makanya jangan heran ketika ada orang yang permintaannya kepada Tuhan, dia berkata, aku tulus melayanimu Tuhan, katanya. Aku tulus melayanimu Tuhan, aku tulus mengikut Engkau Tuhan. Betul, semua orang juga bisa bilang gitu, tapi tunggu sampai permintaanmu tidak dikabulkan Tuhan. Maka di sanalah kamu akan bertemu dengan orang-orang yang berkata, "Atoe mak dango lo beau lo mahamu disi, danga dong untung na diau disi." Melayani Tuhan kok cari untung ya? Dan ini fakta loh. Kenapa? Karena kita berpikir semua apa yang bisa kurai, apa yang bisa kudapatkan, apa yang bisa kuperbuat untukku. Makanya kalau kita ingat bagaimana Yesus dijumpai seorang muda dan kaya, dia berkata semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku, apalagi yang masih kurang katanya. Seolah-olah kita berhak menuntut sesuatu dari Tuhan hanya mentang-mentang kita sudah orang yang baik dan rajin melayani. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari pikirkan dulu yang nomor 4 ini. Kalau level kita masih di situ, maka sebenarnya kita tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Semakin kita berupaya meraih,
lepas itu semua dari jari-jari. Kamu pikir anak muda, kalau kamu menjalin cinta dengan pasanganmu, ketika menghadapi berbagai tantangan takut dia diambil orang, maka kamu putuskan untuk memulai sesuatu yang belum waktunya, kamu kira dia nggak bakal lari? Mana ada jaminan itu? Lari. Mau you seganteng apapun, mau sebaik apapun, kalau ternyata kamu tidak punya kepastian, perempuan akan lari kok, apalagi kalau dia tidak punya good rekening ya. Am I right, ladies? Perempuan kan butuh kepastian. Lari itu. Hanya karena kita khawatir dia lepas dari diri kita, maka kita mulai di luar Tuhan. Kita pikir kita mampu melewati dengan cara itu. Lari. Akan tetapi jemaat Tuhan, yang di atasnya inilah yang menjadi tujuan firman Tuhan ini. Apa itu? Kebutuhan akan aktualisasi diri. Kalau yang nomor 4 tadi kebutuhan akan pujian dari orang, pengakuan atau validasi dari manusia, yang ini udah selesai dia dengan dirinya. Kenapa? Karena kata kuncinya bukan lagi tentang apa yang bisa kuraih, bukan. Tapi tentang apa yang bisa kutinggalkan di dunia ini. Kebutuhan dia bukan lagi tentang seberapa banyak orang yang melihat apa yang sudah kuperbuat, tidak. Tapi seberapa banyak buah yang kuhasilkan dari perbuatanku ini. Jadi orang-orang macam ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, dia enggak butuh lagi pujian dari orang, dia tidak butuh lagi dikatakan mantap, amang katanya. Enggak itu lagi. Dia siap untuk dilupakan manusia, tapi dia tahu Tuhan yang mengingat semua yang dia lakukan. Inilah tujuan firman Tuhan ini. Ketika kita benar-benar merasakan keterlibatan Tuhan, maka di sanalah kita mendapatkan rasa syukur, di sanalah kita mendapatkan rasa cukup. Maka yang kita kejar bukan lagi apa yang bisa kuraih, tetapi apa yang bisa kuperbuat untuk Tuhan dan untuk sesama. Itulah kekayaan yang dimaksud di sini. Di dalam Dia kita menjadi kaya dalam segala hal. Mungkin Bapak Ibu jemaat Tuhan tak punya uang untuk menolong orang lain. Dan jangan salah, orang Korintus ini pun bukannya mereka yang menjadi inisiator untuk membantu orang kudus di Yerusalem kok, enggak. Jemaat lain yang lebih miskin. Dan fakta mengatakan di tengah-tengah kehidupan kita terkadang justru orang yang berkekuranganlah yang mampu menolong orang yang berkekurangan, betul? Kenapa? Bukan karena dia berkelebihan, tapi karena dia pernah merasakan bagaimana rasanya tidak punya seperti orang ini. Maka orang-orang ini akan berusaha melakukan apa yang terbaik untuk orang yang membutuhkan. Sementara komunitas lain yang mungkin lebih besar di luar sana berbuat sebaliknya. Terkumpul yang tersurat, yang diserahkan yang disunat. Tapi mereka tidak. Karena mereka tahu sekalipun tindakannya dilupakan orang, tapi Tuhan mengingat perbuatan-perbuatan mereka. Jemaat Tuhan, ini tantangan buat kita semua kita. Apalagi di dunia yang sekarang ini bergelut dengan kontenisasi kan. Saya rasa kalau anak muda udah enggak ini lagi main Facebook ya. Udah hijrah ke Instagram atau mungkin ke TikTok ya. Hampir semua dikontenin sekarang kan. Kucing lewat dikontenin. Lagi ibadah dikontenin. Lagi ibadah lu. Dan ini catatan buat kita jemaat Tuhan termasuk para parhaladu. Ketika dikatakan kita dalam gereja ini yang kita lakukan apa? Ibadah atau acara? Lihat saja di kamus dan kamu akan menemukan perbedaan mendasar bahwa ibadah itu adalah tentang kita dan Tuhan. Acara itu adalah tentang kita sama kita. Jadi yang ada di tanganmu ini sekarang Bapak Ibu jemaat Tuhan, ini bukan tertib acara melainkan tata ibadah. Makanya ketika kita mengucapkan di grup misalnya selamat hari Minggu, yang kita ucapkan apa? Selamat hari Minggu, selamat itu bedanya. Dan itu tidak bisa dikompromikan. Kenapa bilang? Kalau kita anggap itu sama, maka seharusnya tidak berbeda di kamus. Itu pertama. Kalau memang menurutmu ibadah dan acara itu sama, maka sama seperti yang dilakukan beberapa orang di bangkunya, dia asik cerita-cerita dan main HP. Maka semestinya tidak ada yang boleh keberatan ketika pendeta di bangku itu asik main HP dan makan kacang termasuk di mimbar ini. Acara.
Atau bila perlu, kalau memang dianggap penting bagi Tuhan, kami menjadi pendeta GKPI pertama yang mengoperasikan drone pada saat ibadah. Dan action cam kalau itu yang memang Tuhan cari. Jemaat Tuhan, kami ajak kita supaya lepas dari budaya itu. Karena kadang-kadang kita menipu diri di sana. Kita katakan kita sedang melayani, kita katakan kita sedang beribadah, padahal di sana bukan tentang Tuhan, tetapi tentang akunya. Dan ketika kita gagal bedakan itu dalam dunia nyata pun seperti emak-emak FB Pro lah kita. Orang kena bencana diviralkan dulu baru ditolong, orang yang sudah sakaratul maut di rumah sakit difotokan, ini kami kami datang, kami doakan Gak izin pula sama keluarga misalnya. Maka kaya kita dalam apa yang kita pikirkan, tapi di hadapan Tuhan tidak ada sebenarnya itu. Jemaat Tuhan, ini menjadi challenge buat kita ini semua, yang di dalam yang di luar. Apa challenge-nya? 1, ayo gali kembali hidupmu, temukan keterlibatan Tuhan dalam hidupmu, saudara dan saya. 2, belajar dari kasih karunia Tuhan. Dalam hal apa kita gagal merasakan cukup, ayo kita periksa sama-sama. Yang 3, mari kita lepas dari level 4 tadi, mengejar self esteem dari dunia ini sebagaimana yang terjadi di Korintus, tapi mari kita ambil yang di atasnya. Apa yang bisa kutinggalkan untuk dunia ini, sekalipun aku tidak dianggap manusia, sekalipun aku tidak dipuji, sekalipun pujian yang seharusnya untukku direbut oleh orang lain. Dunia bisa melupakanmu, dunia bisa tidak mengingat apa yang kamu lakukan, tapi percayalah, Dia yang maha tahu, Dia yang mengingat dan mencatat semuanya. Amin. Disitulah engkau benar-benar kaya di dalam Dia, kaya dalam segala hal. Keluar nanti kita dari gereja ini, coba salam kiri kanan. Kali aja dari sudut matanya ada yang perlu kamu doakan di rumah. Kali saja dari sudut matamu ada yang perlu didoakannya di rumah. Kali aja nanti rantai keretamu di depan sana putus, entah pun Dia yang nolong. Dan kali aja ketika rantai keretanya yang putus, itulah sebab menjadi kesempatan bagimu untuk melakukan sesuatu di sana. Sehingga kita bukan hanya ibadah dan pulang setelah selesai foto-foto kita pasca ibadah, tapi ibadah itu benar-benar kita bawa pulang. Di sanalah kamu menjadi kaya akan segala hal. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami, yang mengajarkan kami untuk kembali mendalami pengalaman pribadi kami tentang keterlibatan Tuhan dalam hidup kami di masa sulit. Sehingga dari sana kami benar-benar bertemu dengan kasih karunia Tuhan. Ketika kami hidup itu bukan karena kami, melainkan karena kasih karunia Tuhan semata. Dengan menyadari itu Tuhan, Engkau bangun hidup kami untuk berjalan di atas rasa cukup. Dan di dalam itulah Bapa, Engkau berikan kami kekuatan untuk bukan mengejar validasi dari manusia di tengah-tengah dunia ini. Ketika kami menjadi pribadi yang baik, ketika kami rajin melayani Tuhan, kami bukan dalam rangka mencari pujian atau pengakuan dari manusia, bukan. Tetapi beri kami kekuatan untuk melangkah lebih jauh dari itu, bahwa hidup kami ini tentang apa yang bisa kami tinggalkan di dunia ini Tuhan, sehingga hidup kami benar-benar memberi makna kepada orang lain, baik ketika kami sadari bahkan tanpa kami sadari. Lewat firman Tuhan ini Engkau ajar kami bahwa kami di dalam keragaman kami sama seperti jemaat Tuhan di Korintus, tapi kami benar-benar diperkaya dalam segala hal di dalam Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa biarlah ketika firman Tuhan ini boleh ditaburkan, itu tidak terbuang percuma, melainkan menjadi benih yang kami bawa pulang. Setiap kami yang mendengar firman Tuhan ini, biarlah hidup seturut dengan kehendak Tuhan di dalam segala konteks hidup kami. Ketika kami berbuat, biarlah itu hanya tentang Tuhan. Ketika kami melayani Tuhan, biarlah itu hanya tentang Tuhan saja, bukan tentang kami. Jauhlah dari kami Tuhan kebiasaan untuk mencuri kemuliaan nama-Mu. Biarlah semuanya ini Bapa kami kembalikan kepada Tuhan sebagai persembahan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu ini Tuhan.
Biarlah firman Tuhan ini juga boleh menggugah kami semua untuk melihat lebih jauh Tuhan dari sekedar tentang kami pribadi. Ajar kami untuk lebih luas Bapa mengenal yang di samping kami setelah ini. Siapapun dia Bapa, sehingga benar-benar kami bertumbuh sebagai jemaat Tuhan yang sesungguhnya. Hamba-Mu juga berdoa untuk para pelayan Tuhan, amang pendeta kami Tuhan di gereja-Mu ini, para parhaladu dan PHJ semuanya. Biarlah Tuhan dengan kekuatan dan penyertaan-Mu, setiap kami para pelayan Tuhan boleh melayani-Mu dengan tulus, ikhlas, dan setia. Bila mana Tuhan ada di antara kami jemaat Tuhan yang tidak bisa datang oleh karena sakit, penyakit, atau pergumulan yang lain, Bapa mari Tuhan, Tuhan yang pegang tangan mereka. Biarlah Tuhan hadir di sana sebagaimana Tuhan hadir di gereja-Mu ini. Sehingga damai sejahtera yang boleh kami terima saat ini juga boleh tercurah bagi mereka Tuhan. Dan biarlah Bapa untuk setiap jemaat Tuhan yang menikmati sukacita daripada-Mu dalam berbagai konteks, mari Bapa ingatkan mereka untuk mengembalikan sukacita itu sebagai persembahan yang harum kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan pimpinlah perjalanan hidup kami ke depannya menapaki tahun 2026 ini Tuhan. Karena kami tidak tahu apa yang terjadi ke depan, baik secara pribadi maupun bersama. Tapi kami percaya ketika kami jatuh, tangan Tuhan yang kuat boleh memegang kami, menopang kami untuk tetap berdiri dan melangkah bersama Tuhan, menapaki rencana-Mu yang ajaib dan misteri. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan, Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus Kau terindah. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan, Kau tak pernah tinggalkanku. Ku
Tuhan yang menyertai kita dalam menyerahkan persembahan kita terambil dari 1 Tawarikh pasal 29 ayat yang ke-17 dikatakan, Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita. Baik, jemaat terkasih, mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Persembahan pada
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.